Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak pengurus masjid yang saya hormati, alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, bapak ibu, orang tua yang saya muliakan, hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Tidak henti-hentinya kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kita kepada Allah atas nikmat ditundanya ajal, artinya masih ada kesempatan kita untuk melakukan amal soleh. Semoga apa yang kita lakukan ini dibalas Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Bersolawat kita kepada Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wasallim. Semoga Allah ringankan lisan kita ini bersolawat sehingga kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. 2 tahun Islam baru di Madinah, Pak. Ekonomi masih kurang bagus. Kemudian kekuatan masih sangat minim. Jadi Rasulullah memerintahkan beberapa orang sahabat untuk mengadakan pengintaian terhadap pergerakan orang Quraisy. Rupanya sahabat yang mengintai ini salah memahaminya. Dia kira menyuruh merampas harta pedagang Quraisy. Jadi mereka hadanglah perdagangan Abu Sufyan. Nah disitulah Pak, begitu sahabat ini pulang membawa harta rampasan itu, Rasulullah marah kepada sahabat. Kalau bahasa kita ini kelakuan kalian, lain aku suruh, lain yang kalian buat. Ini kalau udah seperti ini kalian memantik peperangan ini, sementara kita belum kuat. Rupanya sahabat mendapatkan pembelaan dari Allah kepada Rasulullah bahwa mereka itu wajar hartanya dirampas karena mereka sudah banyak membuat kerugian bagi umat Islam. Setelah itu baru Rasulullah berpikir, umat Islam baru 2 tahun di Madinah, ekonomi lemah, persenjataan tidak ada. Dapat kabar oleh Rasulullah bahwa Abu Sufyan dan seluruh pemuka Quraisy gara-gara permasalahan itu akan menghabisi umat Islam di Badar. Disitulah Rasulullah berpikir, Pak, perintah puasa baru turun tahun kedua hijrah. Dalam keadaan berpuasa mendekati 17 Ramadan, apakah umat Islam yang 2 tahun ini mau diajak bertempur nih? Ekonomi sedang lemah, iman baru-baru nih, Pak. Dalam keadaan Rasulullah termenung itu datanglah sahabat Ansor namanya Sa'ad bin Mu'adz. Pas Rasulullah termenung, apa kata Sa'ad bin Mu'adz ini? Ya Rasulullah, kami ini bukan umat Nabi Musa alaihissalam. Kalau umat Nabi Musa mengatakan, wahai Musa, berangkatlah engkau berperang bersama Tuhanmu, kami duduk diam di sini. Jadi waktu Nabi Musa berperang, Bu, cuman bertiga berangkat jadinya, Pak. Nabi Musa, Yusha bin Nun, Nabi Harun. Umatnya tidak ada yang mau ikut satupun, Bu. Tapi ya Rasulullah, kami ini umatmu. Kalau kami beda ya Rasulullah. Berangkatlah engkau ya Rasulullah berperang dengan Tuhanmu, sertakan kami bersamamu. Mendengar itu semangat Rasulullah. Berarti walaupun baru 2 tahun, iman tidak usah ditanya nih. Kata Rasulullah, kumpulkan orang yang bisa ikut berperang. Dikumpulkanlah, terkumpullah 315 orang. Persenjataan apa adanya saja, sudah terkumpul persenjataan. Kuda, dapatlah kuda 2 ekor, onta 70 ekor.
Tentu ganti-gantian naik ya Pak, 3 naik 3 turun, karena yang ikut 315, kendaraan cuman 72. Dan jarak tempuh dari Madinah menuju Badar itu 160 km. Jadi udahlah jauh, persenjataan minim, puasa baru pertama pula dilakukan Pak. Sementara pihak kafir Quraisy begitu mendengar akan memerangi umat Islam, wah semangat mereka tinggi Pak. Hanya dalam waktu sekejap terkumpul 1000 orang yang mau ikut. Kuda perang yang berwarna hitam terkumpul pula. Makanan penuh, perempuan-perempuan juga ikut untuk menyemangati kaum laki-laki. Minuman keras, mabuk-mabukan semua udah siap. Dan jarak tempuh dekat Pak, cuma 60 km. Jadi di atas kertas umat Islam akan binasa. Mulailah umat Islam berangkat dari Madinah tanggal 16 Ramadan. Begitu sampai di Badar, kata Rasulullah, turunkan barang-barang. Diturunkanlah barang-barang Pak. Setelah barang-barang turun, ada satu orang sahabat yang tidak terkenal namanya Al-Habab. Bertanya dia ke Rasulullah, Pak, ya Rasulullah, apakah engkau menentukan tempat ini karena wahyu dari Allah atau pendapatmu sendiri? Kata Rasulullah, ini pendapatku sendiri Al-Habab. Jadi terlihat di sini Pak, sahabat mempertanyakan kebijakan Rasulullah. Artinya orang yang dipimpin wajar dia bertanya tentang kebijakan pemimpinnya. Dan Rasulullah sama sekali tidak tersinggung. Kata Rasulullah, ini pendapatku sendiri Al-Habab sebagai taktik perang. Kalau pendapatmu sendiri, aku berbeda denganmu ya Rasulullah. Kalau itu wahyu, kami ikut. Nah, itulah Pak ya, ketundukan para sahabat tuh Pak. Kalau memang wahyu dari Allah, kami ikut. Kalau kita kan Al-Quran ini kita ikut mana yang menguntungkan kita Pak. Beristri lebih dari satu, aduh, kan memang ada ayatnya. Nah, itu diikut tuh Pak. Dimulai aja dari 2. Itu bagi harta warisan yang laki-laki. Pokok pakai cara Islam karena dia lebih banyak Pak. Nah, jadi niat itu lain gitu. Jadi mana yang cocok itu dipakai ya, mana yang enggak ditinggalkan ya. Tapi kalau sahabat Bu, kalau memang wahyu kami turut. Tapi kalau pendapatmu, maaf Rasulullah, aku berbeda denganmu. Apa kata Rasulullah? Silahkan Al-Habab, apa pendapatmu? Kita ini bisa kekurangan makan ya Rasulullah, tapi jangan sampai kekurangan minum. Seharusnya kita kuasai sumur Badar. Jadi tentara kita ini walaupun mereka kurang makan tapi minum berlebih. Ternyata terbukti secara ilmiah Pak, orang yang tidak makan masih bisa tahan seminggu. Tapi orang yang tidak minum hanya tahan 3 hari. Kata Rasulullah, pendapat Al-Habab benar, angkat kembali barang-barang, pindahkan ke sumur Badar. Jadi itulah seorang pemimpin tuh. Kalau memang ada yang berpendapat bagus Pak, pakai. Kalau kita kadang percuma rapat di masjid, dia pendapat dia aja yang didengar tuh Ustaz. Tidak ada guna ikut rapat. Nah, kadang itu banyak Pak. Apa guna buka rapat atau di grup WA Pak? Akhirnya pendapat dia juga yang harus didengar. Itu tidak guna rapat. Nah, itu kadang kita sering Pak. Keakuan kita tuh tinggi, jadi kadang itulah susahnya kita ini. Nah, ditirulah Rasulullah kalau rapat tuh Pak. Kalau memang betul pendapat ikut. Dan tidak ada Rasulullah berbisik Pak, kau bikin malu aku nih Allah, bapak aku nih Nabi nih di depan orang kau gitu kan aku iya kan tadi kan depan orang tuh. Sempat pegawai negeri itu kena mutasi langsung tuh. Dan itu memang nyata Bu di depan publik. Oke, dia jaga pencitraan nih Pak. Berbeda pendapat anak buahnya dia kan ya. Sudah tuh dapat meja kosong Pak, karyawan pegawai itu dia. Eselon tinggi duduk menung aja tidak ada meja Pak. Macam mana rasanya tuh? Jadi ini teladan dari Rasulullah. Kalau kita rapat, dengarkan. Belajarlah kita mendengar. Kalau memang bagus pendapatnya kita pakai.
Kadang salut saya nengok Donald Trump tuh ya Bu ya, Presiden Amerika dulu tuh. Memang di sisi perangai yang lebih terserah dia lah Pak. Cuman kalau rapat itu tuh Bu ya, pendapat ahli yang itu didengarnya semuanya. Misal ada karyawan yang mau dipecat atau diteruskan, dia hanya mendengar dari karyawannya Pak, bagaimana penilaian karyawan terhadap orang ini. Dia tinggal memutuskan aja, kamu saya pecat. Cuman itu aja ngomongnya, tapi didengarkannya dulu pendapat ahli dia ini. Jadi kita tuh enaknya seperti itu Bu. Begitu rapat kita dengarkan ngomong orang. Ya memang rapat, misal rapat di masjid ini Pak, tidak perlu lah masyarakat tuh diundang. Kadang yang datang tuh Bu, udah tidak pernah ke masjid Pak, banyaklah pendapatnya Pak. Nah, jadi pengurus aja yang rapat tuh seharusnya, kan udah diwakili masyarakat tuh pengurus tuh. Kadang banyak macam itu Bu, Abu Jahal Abu Lahab banyak di masyarakat nih Pak. Dia ke masjid tidak pernah, tapi pendapat banyak. Yang paling takut kita yang bermental seperti Abdullah bin Ubay bin Salul, rajin ke masjid tapi jahat Pak. Nah itu ada juga tuh. Sudah orang rapat, bagaimana Bapak Ibu, setuju? Setuju. Setelah itu dia rapat kecil lah Pak. Aku tuh lah malas nengok ketua. Ya, itu tuh yang parah tuh Pak. Dia rajin ke masjid, ini yang paling mengerikan tuh Pak. Dan itu terjadi Bu, di beberapa masjid tuh. Dia rajin ke masjid tapi jahat Pak. Wah, dia rajin ke masjid tapi jahat. Ada yang tidak pernah ke masjid, tuh kalau rapat datang terus tuh Pak. Macam orang paling cinta lah dengan masjid kadang. Nah jadi ini dua hal ya Pak ya. Kalau kita rapat cukup undang pengurus saja, kemudian didengarkan, diambil pendapat mana yang bagus. Atau kita rapat, hindarkan perdebatan. Nah, karena apa kata Rasulullah, orang yang menghindari perdebatan dalam keadaan benar, maka Allah bangunkan rumah di tepian surga untuknya. Karena menahan pendapat benar dan tidak didengar orang itu kan berat Pak. Nah, jadi itulah hadiahnya daripada kita berdebat. Setelah diangkat barang-barang, dipindahkanlah ke sumur Badar. Mulailah sahabat menggali lubang-lubang kecil untuk stok air. Nah, disalin ke sana Pak. Setelah itu dari kejauhan, tepat 17 Ramadan, nampaklah oleh Rasulullah Pak, begitu besar pasukan yang menghampiri ke Badar itu Pak. Ditengok Rasulullah jumlah pasukannya minim, ditengok pasukan yang akan menyerang sebanyak itu, baru Rasulullah pakai senjata yang kedua yaitu doa. Nah, jadi itu ingat Pak ya, berusaha dulu semampu kita, baru doa. Tapi kadang memang ada doa dulu baru usaha. Doa dulu baru usaha itu apa Bu? Memang tidak ada jalan lain lagi Pak. Misalnya gini, kita nganggur, keluar duit keluar, belum beli minyak Honda apa, itu enggak apa, duduklah di masjid berdoa lagi gitu Pak, minta tolong kepada Allah. Karena kalau keluar tambah stres Pak, duit enggak ada, pantailah keluar itu tambah banyak pengeluaran. Itu baru ngandalkan doa betul tuh. Tapi kalau misalnya ada yang diusahakan, maksimalkan usaha, baru kita berdoa. Dagangan ada, tapi orang lagi sepi Bu, penting buka dagangan, baru hajar pakai doa. Baguskan pelayanan, senyum, layani orang, komplain orang didengar. Jadi kita laksanakan dulu secara duniawi. Apa yang kekuatan kita, itu yang kita keluarkan. Nah doa ini Pak, dalam ilmu psikologi, doa itu artinya DOA itu Pak, direction, obedient, acceptance. Direction itu maksudnya apa Bu? Kalau minta kepada Allah harus dengan niat yang jelas, karena Allah tidak bisa dibohongi. Misal, ya Allah karuniakanlah aku kekayaan. Kalau aku kaya ya Allah, aku bantu pembangunan masjid, aku rajin menyumbang. Allah bukan yang dengar Allah mulut Pak, hatinya. Dia ini kaya mau beli velg mobil baru, mau beli mobil baru, mau beli sepeda motor baru, tahu Allah Pak, maka tidak dikabulkan oleh Allah. Allah tidak bisa dibohongi.
Antara pikiran dan hati kita ini Bu, ada namanya particular activating system. Bila berbenturan yang diminta mulut dengan hati, tetap hati yang didengarkan oleh Allah. Nah, jadi bukan mulut. Sehatkanlah aku ya Allah. Aku kalau sehat bertambah ibadah aku ya Allah. Maka tidak sehat-sehat Pak, karena Allah tahu ini kalau sehat berperamai bapak ini tidak usah. Dan nampak gejalanya nih. Tahu Allah tuh Pak. Kemudian yang kedua, obedient. Obedient itu maksudnya apa Bu? Kalau kita berdoa kepada Allah, jangan ragu. Misalnya nih, ya Allah karuniakanlah aku rezeki yang halal lagi baik, tapi hati kita mengatakan sedangkan yang haram aja susah, apalagi yang halal. Berarti kan benturan tuh Pak. Nah, dia tidak boleh ragu. Yang ketiga, acceptance. Sehabis kita berdoa kepada Allah, kita harus yakin doa kita itu dikabulkan oleh Allah. Jangan pernah buruk sangka, pasti dikabulkan oleh Allah. Harus itu perasaannya Pak. Maka kalau kita berdoa itu Bu, diawali dengan memuji Allah, diakhiri dengan sholawat kepada Rasulullah dan memuji Allah lagi. Memuji Allah yang pertama karena kita mau minta. Kita kan kalau minta kepada Allah ini harus banyak kita memuji Pak. Banyak-banyak kan memuji. Cuman selama ini kita salah pasang. Kalau minta sama manusia yang banyak memuji Pak. Bagus telekong ibu ya Bu ya, pasti mahal. Iya, kebetulan adalah rezeki kemarin. Itu udah satu pujian. Ibu nih lah Bu ya, apa aja yang ibu pakai bagus saja di badan ibu. Udah dua. Ibu perawatan di mana Bu? Kok glowing muka ibu? Udah tiga. Baru yang keempat, ada duit ibu 50. Nah itu kalau manusia Pak. Kenapa kita kok ke manusia macam itu gitu Pak? Bagus kok Allah kita seperti itu. Puji Allah sebanyak-banyaknya berminta. Pujian yang pertama karena kita mau minta, pujian yang terakhir itu karena kita yakin doa kita sudah dikabulkan. Makanya kita mengakhiri doa itu wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Karena doa kita ini sudah dikabulkan oleh Allah. Ini orang yang praktek ini Pak rata-rata jebol semua. Jadi makanya Bu, Islam ini Bu, makin maju ilmu pengetahuan, makin terbukti Pak cara Islam ini Bu. Luar biasa benar ini. Sepasang suami istri udah menikah 6 tahun, tidak dikaruniai anak. Pergi dia ke androlog senior di Jakarta. Apa hasilnya kata dokter? Minta maaf saya Bapak, harus saya sampaikan. Kalau ibu subur Pak, cuman Bapak mandul. Benih Bapak 0% dan secara medis Bapak tidak bisa punya anak. Begitu dia mendengar vonis dokter, alhamdulillah dokter. Akhirnya saya tahu kenapa saya tidak punya anak. Disyukurinya dulu keadaan itu Pak. Bukan mencak-mencak dia macam Tuhan lah dokter sama dokter. Saya lah dokter vonis-vonis seperti itu, enggak. Diterimanya keadaan itu. Pulang dia ke rumah dipraktekkannya lain ibu. Puji Allah karena mau meminta, puji Allah karena yakin doa sudah dikabulkan. Jadi selama dia berdoa tuh, walaupun aku tidak punya anak ya Allah, berikan aku perasaan bahagia seolah-olah ada anak di rumah ini. Dibayangkannya sambil berdoa tuh Pak, anak kecil menangis di rumah itu, berlari sampai dia menutup doa tuh puas hatinya Pak, karena rasa ada anak kecil di rumah. Ibu tahu hanya butuh waktu 3 minggu dia melaksanakan doa seperti itu Pak. Begitu datang dia balik ke dokter Bu, kaget dokter, naik benih Bapak nih 30%. Nah itu Pak, berbaik sangka dengan Allah. Kalau dapat orang cara berdoa seperti ini Pak, sambil berdoa minta rezeki, dibayangkan bawa duit ke masjid, daftar haji dibayangkan Pak, sampai menjadi sebuah keyakinan. Bukan kita mau menghayal, tidak. Karena segala sesuatu itu memang dimulai dari mimpi Pak. Itu tuh yang membuat kita semangat untuk meraihnya. Dibayangkan seolah-olah nyata. Saya jujur aja nih Bu, misal saya nampak dulu Masjid Agung An-Nur, saya bayangkan saya ceramah di An-Nur. Kapan lah saya bisa di An-Nur nih ya Allah. Duduk, saya bayangkan tuh Pak, saya duduk di mimbar, saya duduk gitu. Akhirnya jadi sesuatu yang nyata Pak. Saya misal nengok lagi Bu, pas ke Perawang ada Masjid Ar-Ridho yang besar itu, kapan lah saya ceramah. Saya bayangkan saya di sana gitu Pak, ceramah di sana.
Dulu masuk Al-Falah Darul Mutakin itu Bu, kapan lah ceramah sini? Karena kita yakinkan diri kita Pak, dan membayangkan ketika di dalam itu kita ceramah di sana, rupanya ceramah di sana. Jadi memang segala sesuatu itu Bu, mengajarkan kita jangan pernah buruk sangka kepada Allah. Kemudian akhirnya kita siapkan potensi kita Bu. Bagaimana supaya bisa ngisi di sini? Tentu kita harus banyak kita belajar Pak. Nah jadi jangan pula mengandalkan doa aja. Tamat SD ngayal jadi presiden Mbak, kan enggak itu. Ya Allah jadikanlah aku presiden Indonesia. Enggak nyambung jalurnya itu Pak. Jadi makanya Bu, berdoa ini kadang diukur-ukur juga kemampuan kita. Misalnya pembantu, dia hanya boleh minta ketuannya apa Bu? Kemoceng. Itu yang cocok Pak. Pel lantai, rinso, itu cocok kalau dia minta. Nah mungkin lah pembantu ya Bu belikan saya iPhone Pro 14, tuh ngamuk tuannya Pak. Nggak imbang permintaan, itu yang saya maksud Pak. Makin besar permintaan kita ke Allah, makin perbanyak ibadah kepada Allah. Apa keinginan kita Bu? Dekati Allah sejadi-jadinya. Nah di Badar itu begitu Rasulullah melihat pasukan Quraisy, langsung Rasulullah mengangkat tangan ke langit. Ya Allah, penuhilah janjimu. Maksudnya itu karena kami sudah berusaha nih, ini yang ada nih. Jika engkau tidak memenangkan kami pada saat ini ya Allah, engkau tidak akan disembah lagi di muka bumi. Karena itulah yang ikut lagi Pak. Itulah lagi. Sempat habis yang pergi ini, selesai Islam. Setelah itu tersenyum Rasulullah. Tersenyum Rasulullah habis berdoa. Dipegang tangannya oleh Abu Bakar Siddiq. Insya Allah kita akan menang ya Rasulullah. Berhadapanlah dua pasukan yang tidak seimbang ini Pak. Nah sebelum mulai perang, diadu dulu satu lawan satu untuk membakar semangat kawan. Maju dari pihak Islam Hamzah, maju Ali, maju Ubay. Petarung-petarung hebat nih semua Pak. Ali itu terkenal dengan pedangnya yang bermata dua, makanya namanya Zulfikar Pak. Jadi yang nama Zulfikar itu pedang yang bermata dua. Menang Ali, menang Hamzah, menang Ubay, baru perang dimulai. Atau sebelum perang dimulai itu Pak, ada keraguan para sahabat. Nengoknya bapak kandungnya masih kafir Pak. Umar ditengoknya lah adeknya masih kafir. Ada anak, ada orang tua, ada bang kandung, ada adek kandung. Bertanyalah sahabat, ya Rasulullah, apa ndak durhaka kami sebagai anak jika kami bunuh bapak kami, jika kami bunuh keluarga kami, jika kami bunuh anak kami? Bangkit ragu nih Pak. Diturunkan Allah lah surah Al-Mujadilah ayat 22. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum. Engkau tidak akan mendapatkan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir saling berkasih sayang dengan orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun orang itu adalah bapak kandungnya, anak kandungnya, saudara kandungnya. Jadi rupanya kalau dalam perang terputus hubungan tali darah. Ayat itulah akhirnya menguatkan sahabat untuk berperang melawan orang kafir. Ayat ini turun waktu perang Badar untuk kasus pertanyaan sahabat, boleh tidak kami membunuh ayah kami? Datang orang ditariknya ayat ini Pak, karena dia tidak tahu asbabun nuzul ini. Dianggapnya ini perbedaan pemahaman. Jadi kalau bapaknya zikir bersama, anaknya tidak, dianggapnya ayahnya menentang Allah dan Rasulnya, sehingga melawanlah anak ini kepada ayahnya. Tidak ada hubungan kasih sayang kita Pak. Papa sudah menentang Allah dan Rasulnya, yang Papa lakukan ini salah, tidak ada sunnahnya. Misal gitu Pak ya. Akhirnya ke situ beginya Pak. Tidak ada hubungan tali darah. Padahal ayat ini turun untuk perang Badar, bukan untuk masalah pemahaman. Kan kalau orang menganggap pemahaman dia yang benar Pak, tentu selain dia itu salah, makanya kita dimusuhi.
Jadi kalau ada bapak orang tidak mau bersalam sama bapak, tidak mau senyum sama bapak, karena dia nganggap kita putus hubungan sesama muslim, karena dia benar, kita salah. Nah itu ngerinya tuh Pak. Jadi ada anak Bu pulang dia pengajian, digergajinya lah kursi lang bapaknya, ada gambar tuh Pak. Karena gambar tidak singgah malaikat, sempit betul dia mengartikan gambar yang seperti apa, yang malaikat tidak singgah di rumah. Kan ada kursi ukir Pak, gambar lang Pak, nyandar kan, digergajinya Bu. Ngamuk bapaknya, kok jauh-jauh kau ke sekolah, kan kau gergaji lah hartaku di rumah, berambus lah kau. Nah, dia nganggap dia benar Pak. Padahal gambar patung yang dilarang adalah yang digunakan untuk pemujaan. Buktinya Ummul Mukminin Aisyah main boneka perempuan Pak, kan patung boneka dalam bentuk wujud perempuan. Bagi Rasulullah tidak ada masalah, makanya kita jangan terlalu sempit. Dan kita harus tahu asbabun nuzul, sejarah turunnya ayat itu di masalah apa. Nah, jadi kita udah tahu nih Pak ya, bahwa ayat ini bukan masalah pemahaman, tetapi di dalam perang Badar ketika orang mau berperang. Yang kedua, uniknya waktu perang Badar itu Pak, ada anak kecil 2 orang yang ikut mendaftar. Namanya Mu'az bin Ammar al-Jamuh, Muawis bin Afrah, umur 13 tahun sama 14 tahun. Kata Rasulullah, kalian kecil baru nih, apa kalian ikut perang? Kalau kalian ingin mendapatkan pahala jihad fisabilillah, berbaktilah kalian kepada kedua orang tua kalian. Apa kata mereka berdua? Mama kami yang nyuruh nih Rasulullah. Kalau tidak percaya, kalau kami jemput mama kami. Bawa mama ya Pak. Iya ya Rasulullah, kami yang mengizinkan dia untuk berperang. Bayangkan ibu-ibu pada zaman itu Pak, anak 13-14 tahun, anak kita 13-14 main game aja kerja, payah nyuruh sholat, payah nyuruh ngaji. Kadang di masjid pun berbunyi Bu, payahlah kita dibuatnya Pak. Memang kadang orang tua nih itu, makanya Bu ya, kalau membawa anak ke masjid, anak yang sudah bisa dikuasai Pak. Kalau rasanya kita sebagai orang tua yang hanya memanja-manjakan anak, dibawa dia ke masjid, dia mengganggu orang nanti jadinya. Ada itu bapak tuh stroke Bu di sudut. Adalah bapak-bapak yang bawa anak kecil masih balita Pak. Pas habis takbiratul ihram ditarik anak tuh kain sarung bapak yang stroke nih Pak. Macam mana lah dia mau menaikkan Bu. Jadi bawa anak tuh yang udah bisa dikuasai lah. Bisa kita menguasai dia, nak apa dibawa. Tapi kalau enggak, janganlah mengganggu dia. Memang kita itu ya enggak apa-apa, enggak datang ke masjid, senang kita, ramai kita, tapi ya tolong juga lah orang tua kalau anak berlari itu digendong. Saya memang enggak jadi pengaruh sama saya Bu. Yang membuat saya trauma dulu pernah wiri ibu-ibu, satu ibu membawa satu anak, satu nenek bawa satu cucu, macam paut lah masjid tuh Pak. Wah, emak neneknya diam pula. Yang membuat saya terkejut tuh keluar kepala anak kecil bawah meja saya ini Pak. Itu yang terkejut saya tidak tahu kapan dia masuk Bu. Itu ya trauma saya itu Pak. Itu asli terkejut saya tuh. Bangku-bangku ini dipanjat-panjat, enggak masalah sama saya. Cuma pas keluar kepala anak kecil waktu itu sentak saya itu Pak. Nggak mau saya ceramah itu lagi, takut saya. Nah jadi Bu ya, anak umur 13-14 tahun ini rupanya bukan sembarang anak-anak, memang memiliki keahlian. Kata Rasulullah, kalau memang kalian mau ikut perang, coba tes kalian memainkan pedang. Rupanya kemampuannya di atas rata-rata Pak. Kata Rasulullah, boleh, kalian boleh ikut, tapi tidak boleh berada di barisan depan. Itulah yang membuat umat Islam itu maju. Rasulullah mendudukkan orang sesuai dengan keahliannya, bukan memandang umurnya. Siapapun yang melakukan ini Bu, hidupnya berhasil. Rupanya mengamalkan pendidikan Rasul ini justru negara Finlandia Pak. Finlandia menjadi negara pusat pendidikan nomor 1 di dunia. Disebabkan apa? Mengajar anak murid sesuai dengan keahliannya. Jadi di Finlandia Bu, sekolah tidak boleh ada PR, tidak ada ranking kelas, tidak boleh ada ujian. Jadi anak-anak murid itu Bu, betul-betul kemana arah bakatnya, ke situ dia dimatangkan. Kalau kita kan enggak Bu, anak kita hobinya menggambar, kita suruh les matematik Pak, stres lah dia.
Jadi jangan pernah dipermasalahkan bu. Ibu tengok bakat anak ibu. Kalau udah mulai dia megang-megang linggis, nyabut-nyabut paku, ini bakal jadi orang maling nih. Ini hati-hati. Arahkan dia ke pertukangan cepat. Oh nanti pak mau ke rumah orang dia. Anak ibu laki-laki udah mulai dia main alek-alek kan pak ya. Bermakeup-makeup. Oh ini jadi bencong nih. Harus cepat kita tahu tuh pak. Kemana arahnya? Orang bu akan berhasil jika dia bekerja dengan hobinya. Pekerjaan yang paling hebat itu apa pak? Hobi yang berbayar bu. Kita udahlah hobi pak, dibayar orang lagi. Itulah pekerjaan yang paling enak. Karena orang yang hobi dia cinta dengan bidangnya. Macam kami ceramah nih bu, ada yang tidak beban, ada yang jadi beban pak. Kalau jadi beban sebetulnya bukan penceramah, cuman karena amplopnya bagus, maka dia ceramah pak. Itu nampak bu, berbeban dia. Dia tidak akan lepas, dia tidak akan lapang. Dia harus meniru orang siapa yang sedang terkenal, dibuatlah gaya macam itu. Tentu gitu jadinya pak. Jadi dia berbeban jadinya. Tapi kalau kita hobi dalam satu bidang, terus kita matangkan itu bu. Anak ibu hobi gambar, kuatkan dia di gambar. Anak ibu kuat hafalan, masukkan dia tahfiz. Jadi karena kemampuan anak ini beda-beda nih pak. Ada yang kuat menghafal nih kadang-kadang karena sedang booming pondok tahfiz. Anak kita enggak itu bidangnya pak. Masukkan ke sana, stres lah dia bu. Jadi jangan sampai kita harus pandai melihat peluang itu. Nah Rasulullah ini anak kecil langsung diambil pak, ikut perang. Mendaftar pula lah Zaid bin Sabit pak, umur 13 tahun juga. Ya Rasulullah aku ingin ikut perang. Disuruh Rasulullah coba mainkan pedang, rupa tidak pandai Zaid pak. Disuruh Rasulullah pulang dia. Nangis dia pulang, akhirnya mamaknya bawa ke Rasulullah pak. Mungkin dia lemah kalau memainkan pedang ya Rasulullah, tetapi hafalannya kuat. Seluruh ayat yang turun sudah dihafalnya. Dia mampu menguasai bahasa. Dites Rasulullah pak, bacaan dia, tulisan dia, langsung diangkat Rasulullah jadi sekretaris pribadi penulis wahyu, umur 13 tahun. Itu yang membuat Islam cepat maju. Jadi anak-anak muda di masjid jangan suruh gulung-gulung karpet terus pak. Kalau dia punya keahlian, pakai keahlian dia. Ada yang ahli media, suruh dia. Pokoknya tangkap peluang tuh pak. Saya macam anak-anak yang mengatur-ngatur video saya di YouTube itu pak, short video tuh itu pak, anak-anak muda pak. Pandai dia bu menyatukan bahasa ini langsung kemari. Jadi tidak lama orang menunggunya pak. Jadi betul-betul yang penting diambil disatukan nanti. Anak-anak muda bu, mereka punya keahlian itu walaupun otodidak ya bu ya. Tapi kita ambil keahlian itu. Indonesia ini udah banyak kehilangan orang pintar pak. Hacker nomor 1 dunia anak Indonesia bu. Bisa membobol situs-situs penting nih pak, tapi akhirnya dia jadi white hacker, dipakai di Swiss sekarang pak. Misalnya Cina bikin pertahanan pak, nanti disuruh dia membobol. Kalau bobol sama dia, nanti orang baru bertanya apa caranya supaya tidak bisa dibobol orang. Nanti baru dikerjakan ya. Tapi udah di luar negeri sekarang bu, kan sayang jadinya pak kan. Pencipta mobil listrik di Indonesia punya 11 hak paten di 11 negara. Akhirnya anak Padang itu ke luar negeri sekarang pak, karena mobil listriknya tidak terpakai di Indonesia. Akhirnya di luar ya. Nah jadi ini pak ya, kalau kita mau hebat sebagai orang tua bu, kemana nampaknya anak kita hobinya, ke situ dia diarahkan. Jadi pelajaran yang lain tuh hanya sekedar tahu aja dia pak. Matematik sekedar tahu, yang ini sekedar tahu ini tuh. Yang bakat dia itu diapain bu, diasah. Nah Rasulullah dibawalah anak ini pak, yang Zaid tinggal. Waktu perang dimulai pak, Muawiz bin Afra dan Muaz bin Amr al-Jamuh ini bertanya dia ke Ibnu Mas'ud, paman, di antara orang kafir itu yang mana yang namanya Abu Jahal? Abu Jahal ditanya ya pak, pemimpin perang orang Quraisy ditanya ya. Kalian tahu siapa Abu Jahal tuh? Pemimpin tua yang dikawal dengan macam pohon beringin tuh, itu Abu Jahal tuh. Makasih paman. Langsung maju dia berdua pak. Kalau anak-anak sekarang yang mana paman itu? Besar rupanya orang paman. Jadi paman aja lah paman. Ini enggak pak, maju dia berdua. Karena mereka masih kecil bu, disangka orang kafir anak-anak main pedang pak di lapangan tuh.
Saya sana main kan, nanti kena nanti orang perang nih. Disitulah dia bisa membobol masuk, Pak. Dibunuhnya Abu Jahal, Pak. Jadi yang membunuh Abu Jahal anak kecil, Pak, 2 orang. Nah, itu semangatnya, Pak. Mereka punya keahlian, Pak. Hina mati Abu Jahal tuh, Pak. Mati di tangan anak-anak, Bu. Pas perang berkecamuk, datang lagi keajaiban lain. Dari arah kanan muncul 500 tentara berkuda. Dari arah kiri muncul tentara berkuda 500 bergabung dengan pasukan Islam. Disitulah heran orang Islam, Pak. Sambil perang tuh berapa ekor onta kita tadi? 2. Terus kuda onta 70, kuda 2. Itu dari mana datang? Mana lah tahu aku. Pokoknya, Pak. Pokoknya sibuk, Pak, keadaan waktu itu. Jadi kuat pasukan umat Islam. Terpental-pental orang kafir. Ada yang pemandangan aneh itu, Pak, melambung-lambung badan orang kafir itu ke atas terempas ke bawah, Pak. Ada yang kena cambuk belah 2 badannya. Yang pasukan yang datang ini kebal senjata semua, ya, Pak. Tiba-tiba selesai perang hilang yang 500 tadi, Bu. Tertawanlah orang Quraisy 70 orang. Nah, Rasulullah itu hebatnya, Bu. Diajaknya rapat sahabat, Pak. Abu Bakar, Umar. Abu Bakar, tawanan ada 70 orang. Apa yang harus kita lakukan terhadap tawanan ini? Ya Rasulullah, tawanan ini kan saudara-saudara kita juga di Mekah. Ekonomi kita kan sedang lemah di Madinah. Bagaimana kalau kita lepaskan mereka tapi dengan uang jaminan, ya Rasulullah? Kalau yang tinggi kedudukannya kita minta 4.000 dirham. Kalau dia prajurit biasa kita minta 1.000 dirham. Kan udah lumayan, ya Rasulullah. Baik Abu Bakar, terima kasih. Umar, apa pendapat kau, Umar? Matikan aja semua, Rasul. Kapan perlu Suhail bin Ammar itu sebelum kita pancung tarik lidahnya dulu keluar, karena dia sering menghinamu. Lihat, Bu, terjadi perbedaan pendapat antara sahabat. Nah, jadi berbeda itu biasa, Pak. Apa kata Rasulullah? Caranya, Bu, dipujinya dulu pendapat sahabat. Nah, ini kalau kita rapat nih, Pak, dipuji pendapat orang dulu. Ada hati umat Islam ini yang dilembutkan oleh Allah. Kelembutannya seperti susu. Dan kelembutan sikapmu Abu Bakar mengingatkan aku kepada Nabi Isa alaihissalam. Ada hati umat Islam ini yang dikeraskan Allah seperti batu. Tapi di batu itu mengalir air yang jernih. Ketegasan sikapmu Umar mengingatkan aku kepada Nabi Musa alaihissalam. Dipuji dulu, Pak. Jangan main patah-patah. Bapak salah rapat besok ini, Pak. Heran saya tengok pendapat bapak nih. Asal bapak berpendapat masalah aja. Itu rupa tidak boleh, Bu. Dipuji dulu. Karena kita butuh kedua sifat ini, Pak. Makanya bapak kalau dengar pengajian jangan semua bapak telan mentah, Pak. Cocok tidak dengan karakter bapak? Ada, Bu, saya cerita sirah Nabawi mengenai Rasulullah di rumah tuh kadang dia membantu pekerjaan istri, menyapu, mengepel mungkin, mengasih makan ternak, menjahit baju. Bapak nih semangat dengar itu, Bu. Pulang dicucinya lah kain terendam, Pak. 3 hari sudah tuh diteleponnya saya, gagal saya ngamalkan itu, Ustaz. Ngapa gitu, Pak? Saya bantu istri saya nyuci tadi pagi, diperintahnya saya, Ustaz. Bang, tuh kain udah terendam, cucilah. Itu temenung suaminya, Pak, kena perintah jadinya. Saya bilang mengamalkan itu cocok enggak? Istri bapak kan bukan Ummul Mukminin Aisyah, tentu enggak cocok jadinya, Pak. Diperintahnya jadinya suaminya. Ada bapak nih, Bu, wibawa, Bu, enggak pernah senyum sekalipun di rumah. Dengar pengajian tentang Rasulullah rajin tersenyum. Dibantai bapak nih pulang senyum, Pak. Terkejut istrinya, Bu. Ninggalkan perangai suami aku nih. Tuh tahu murah senyum sampai di rumah, Pak. Jadi ditangkap mana yang cocok dengan karakter kita. Umar bin Khattab keras, ternyata keras bagus dalam Islam. Abu Bakar Siddiq lembut juga bagus dalam Islam. Cobalah kalau orang semuanya lembut, Pak. Macet lampu merah, Pak. Pas lampu hijau, Bu, Pak, duluan, Pak. Duluan aja dulu. Apa nak macet jadinya, Pak? Orang lembut semua. Sempat di masjid, Bu, orang lembut semuanya. Kalau enggak ribut anak-anak dibuatnya, Pak. Kita larang, jangan main di masjid ya sayang, nanti terganggu bapak kita sholat. Oh, makin macam ulat kelakuan ya, Pak. Dipanjat besi ini boleh ya. Datang nih, keluar kalian semua. Oh, tanggal kan sarungnya lari. Jadi memang harus ada yang seperti itu, Pak.
Jadi jangan Bapak mendengar kajian kalau tidak cocok sama karakter kita, simpan aja itu. Oh, ini tidak cocok sama karakter aku. Nah, setelah itu baru diputuskan oleh Rasulullah. Tapi maaf Umar, dalam hal ini aku lebih cenderung kepada pendapat Abu Bakar Siddiq. Umar tidak merajuk Bu, tidak pindah masjid Pak. Kalau kita kan kalau rapat beda pendapat kan pindah masjid biasa Pak. Jauh pindah Bu. Kan udah jumpa jauh sini pindah Pak. Itulah rapat kemarin Ustaz. Tidak didengar orang pendapat saya. Merajuk. Dia ada orang yang pindah masjid itu merajuk karena benar. Itu ada juga Pak. Rasanya daripada di situ dia nanti tidak bagus jiwanya, menguras imannya, pindah dia itu ada. Ada yang merajuk pindah karena ego. Nah, jadi itu ada dua tuh Pak. Akhirnya diputuskanlah 70 orang ini dibebaskan dengan uang jaminan. Kebesokan harinya Pak, nampak oleh Umar Rasulullah menangis bersama Abu Bakar Siddiq. Ditanya oleh Umar, kenapa engkau menangis ya Rasulullah? Rasulullah terus menangis. Kata Umar, walaupun kau tidak mengatakan kenapa engkau menangis ya Rasulullah, izinkan aku menangis bersamamu. Tidak tahu ndaklah masalah, yang penting udah nangis saja lah kita. Itulah solidnya sahabat. Setelah Rasulullah tenang, baru Rasulullah katakan, kemarin aku membebaskan tawanan dengan uang jaminan Umar. Ternyata aku salah. Allah lebih memilih pendapatmu Umar. Kalaulah Allah menurunkan azabnya hari ini, hanya engkau yang selamat. Terus terang Rasulullah Pak. Rasulullah ditegur oleh Allah lewat surah Al-Anfal ayat 67. Maka nali nabi ayyakuna lahu aswa hatta yuskina fil ard. Turiduna arada dunya wallahu yuridul akhirah. Wallahu azizun hakim. Tidak pantas bagi seorang nabi memiliki tawanan sebelum dia melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Marah Allah Pak. Betul Umar tuh, lumpuhkan musuh di muka bumi. Engkau mengharapkan harta dunia Muhammad, sementara aku menjanjikan akhirat untukmu. Kena Rasulullah Pak. Kenapa diterima uang orang itu? Itu yang membuat Rasulullah menangis. Dan ayat ini tidak hilang dalam Al-Quran Pak. Rasulullah dimarahi oleh Allah. Tidak ada Rasulullah berbisik ke Abu Bakar, itulah gara-gara kau aku yang kena jadinya. Itu nanti janganlah tahu Umar aku kena marah, mengkek lah dia nanti. Tidak ada Pak. Diceritakan ke Umar bin Khattab ayat ini Pak. Apa kata Umar? Sudahlah ya Rasulullah, ini kan sudah terjadi, Allah kan sudah memaklumi. Barulah sahabat lain datang mengatakan, ya Rasulullah, sewaktu perang berkecamuk kami melihat ada pemandangan aneh. Ada 500 tentara berkuda dari arah kanan, 500 tentara berkuda dari arah kiri. Mereka semua kebal senjata ya Rasulullah. Kata Rasulullah, sewaktu aku selesai berdoa, apakah kalian melihat aku tersenyum? Rupanya habis Rasulullah berdoa Pak, diturunkan Allah surah Al-Anfal ayat 9. Istastaghisuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Dan ingatlah Muhammad, ketika engkau memohon pertolongan kepadaku, aku kabulkan permohonanmu. Aku turunkan 1000 malaikat berturut-turut. Itulah malaikat ikut perang tuh Pak. Maka itu lambung-lambung orang kafir tuh ke atas. Jadi di sini kita tahu Bu ya, bahwa ketika kita membaca Al-Quran, tahu kita asbabun nuzul turunnya itu. Ini yang dikatakan Rasulullah, satu ayat-ayat Al-Quran yang kita baca, kita fahami, kita amalkan, khairul laka antusalli mi'ata rakatain. Duduk kita nih Pak sama dengan sholat sunat 100 rakaat. Jadi kita jadi tahu kenapa Al-Mujadilah 22 turun, kenapa surah Al-Anfal 67 turun, kenapa surah Al-Anfal ayat 9 turun. Jadi ketika kita membaca Al-Quran ini Bu, tadabbur Al-Quran kita langsung pagi ini Pak, sudah berapa ratus rakaat nilai duduk kita subuh menjelang syuruk ini. Mudah-mudahan ini makin menguatkan kita untuk menerima Al-Quran dalam hidup kita, dan kita menjadi hamba-hamba Allah yang keluar nanti di bulan Ramadan ini seperti bayi yang baru dilahirkan dari ibunya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.